Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Cerita dongeng biasanya berupa khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Tapi, apa jadinya jika makhluk yang biasa di dalam dongeng hadir dalam kehidupan nyata? Film ini berjudul Troll, rilis tahun 2022. Diawali dengan seorang wanita yang bernama Nora Tiderman, yang bekerja sebagai ahli paleontologi. Saat kecil, ayahnya biasa mengajaknya untuk mendaki gunung. Ayahnya lalu bercerita tentang legenda makhluk raksasa yang selalu diragukan oleh Nora. Ayahnya bahkan menyuruh Nora untuk melihat dengan mata batinnya. Saat tim Nora putus asa karena tidak menemukan apapun, tiba-tiba Nora menemukan tengkorak dinosaurus. Nora senang karena pencariannya akhirnya membuahkan hasil. Di sisi lain, demo besar terjadi untuk menolak pemboran gunung dan membelah bukit untuk dijadikan sarana transportasi kereta api cepat. Hal tersebut membuat keadaan alam di sekitar pegunungan dan bukit-bukit itu jadi rusak. Saat pekerja meledakkan sebuah gua, kejadian tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, ledakan besar menghancurkan terowongan kereta yang sudah setengah jadi, sehingga menimbulkan kepanikan. Pasukan udara pun diperintahkan untuk menuju ke sana. Perdana Menteri diberitahu kalau tidak jauh dari lokasi, pesawat udara merekam seperti jejak kaki raksasa. Untuk memastikan, Perdana Menteri memerintahkan sekretarisnya yang bernama Andreas agar menghubungi pakar paleontologi. Akhirnya Nora pun dijemput sebagai perwakilan. Saat tiba, Nora meyakinkan kembali kalau dia adalah ahli paleontologi, bukan senjata nuklir. Ternyata di dalam ruangan itu sudah ada jenderal angkatan bersenjata, menteri pertahanan, dan beberapa pakar. Namun beberapa pakar tersebut berkata kalau itu adalah proses alam. Mendengar itu, Nora lalu berkata kalau itu tampak seperti jejak kaki raksasa. Mendengar itu, mereka sedikit ragu. Tiba-tiba seorang staf datang dan menunjukkan sebuah video amatir. Saat Nora menyuruh untuk memutar balik videonya, tampak terekam sesosok makhluk raksasa yang membuat kekacauan saat itu terjadi. Tapi para ahli yang lain berselisih pendapat saat Nora berkata, itu seperti kaki dan tangan raksasa. Akhirnya, mereka pun memilih Nora sebagai perwakilan dari para ahli dan ditemani oleh Andreas. Di bawah kaki gunung, seekor anjing milik warga menggonggong. Lalu pemiliknya merasa getaran yang sangat kuat. Mereka pun sembunyi di bawah basement rumahnya. Saat keluar, mereka pun terkejut melihat kondisi rumahnya yang sudah hancur. Nora dan Andreas pun datang ke sana untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Chris pun menjelaskan rincian peristiwanya pada Nora. Kemudian Nora juga bertanya pada pemilik rumah tersebut. Saat akan pergi, istri pemilik rumah tersebut pun berkata seperti mendengar suara raungan. Nora bahkan tidak menemukan tanda biologis pada jejak kaki tersebut. Mereka akhirnya mencoba menyusuri jejak kaki tersebut di mana berhentinya. Tepat di jejak kaki terakhir, alat pelacak bahkan tidak menemukan tanda kehidupan. Saat dalam perjalanan, Nora mencoba mencatat bagian-bagian informasi yang ditemukannya. Hingga akhirnya, Nora pun mengajak Andreas dan Kapten Chris ke suatu tempat. Saat tiba, seorang pria menodongkan senjatanya ke arah mereka. Ternyata itu adalah ayah Nora yang bernama Tobias Tiderman. Setelah mengetahui kalau yang datang itu adalah putrinya, Tobias pun mempersilahkan mereka masuk. Ternyata ayahnya sudah lama meneliti makhluk raksasa itu. Bahkan ayahnya ditangkap dan dipenjara karena berusaha membuktikan keberadaan makhluk mitologi tersebut. Nora lalu memperlihatkan video amatir itu pada ayahnya. Nora dan Andreas pun tertawa saat ayahnya berkata kalau itu adalah troll, makhluk mitologi.
Karena tidak percaya, Nora bahkan mencoba menjelaskan pada ayahnya secara biologis. Ayahnya dan Nora pun berselisih pendapat. Mereka lalu membawa ayahnya ke tempat di mana jejak kaki itu berhenti. Kapten Chris bahkan merasa lucu melihat tingkah ayah Nora saat meneliti sebuah batu. Nora berkata, karena kepercayaan ayahnya itu, dia bahkan pernah dianggap gila. Nora akhirnya mendekati ayahnya dan mereka kembali berselisih pendapat ketika ayahnya percaya bahwa makhluk itu adalah troll. Saat Nora kembali melihat catatannya dan berbalik, Nora pun melihat mata dari batu di depannya. Akhirnya makhluk itu pun menunjukkan wujud aslinya setelah berkamuflase menjadi batu. Rekaman itu pun akhirnya sampai pada kantor pemerintahan. Bukannya takut, ayah Nora malah terlihat senang. Ayah Nora lalu memperingatkan pemerintah agar tidak merusak gunung untuk kereta api. Tapi pemerintah malah marah dan menyuruh ayah Nora pergi. Lalu Perdana Menteri meminta agar angkatan bersenjata membasminya. Kembali Nora dan ayahnya berselisih pendapat, karena ayahnya yakin kalau itu adalah troll. Awalnya Nora ingin menyerah dan pergi, tapi ayahnya mencoba untuk meyakinkan Nora. Dette eventyr har så vidt begynt. Nora lalu memohon pada Kapten Chris agar mereka diperbolehkan untuk ikut dan berjanji tidak ikut campur, hanya ingin memantau. Awalnya Kapten Chris menolak, tapi akhirnya Kapten Chris mengizinkan mereka ikut. Para angkatan bersenjata mempersiapkan jebakan untuk menyerang makhluk tersebut dan disiarkan langsung di pemerintahan. Sembari menunggu, Nora akhirnya mengakui keberadaan troll seperti yang diceritakan ayahnya dan mulai berbaikan dengan ayahnya. Akhirnya makhluk itu pun muncul, namun Kapten Chris diperintahkan untuk menyerangnya. Ayah Nora memperingatkan bahwa tindakan mereka hanya akan membuat makhluk itu marah. Mereka pun akhirnya menembaki makhluk tersebut, tapi anehnya, setiap luka yang timbul akan sembuh dengan sendirinya. Mereka juga coba untuk meledakkan makhluk tersebut, tapi usaha mereka pun sia-sia, dan Kapten Chris memerintahkannya untuk mundur. Di tempat persembunyian, makhluk itu tiba-tiba berhenti karena mencium bau darah dari salah seorang anggota Kapten Chris. Saat mereka akan kabur, makhluk tersebut menangkap anggota yang terluka tersebut, lalu memakannya. Ayah Nora mencoba untuk menenangkan makhluk tersebut. Makhluk itu pun tenang, seakan dia mengenal ayah Nora. Namun tiba-tiba, sebuah tank menembaki makhluk tersebut, sehingga membuatnya berbalik untuk melihat. Tapi ekornya mengenai ayah Nora, dan membuat ayahnya terluka. Ayah Nora sempat menyebutkan beberapa kata, hingga akhirnya dia harus mengembuskan napas terakhirnya. Setelah kepergian ayahnya, Nora pun kembali melihat foto dan buku peninggalan ayahnya. Kapten Chris memberitahu Nora kalau mereka akan melakukan serangan udara. Nora memberitahu bagaimana kalau mereka menggunakan trik yang ada di dalam dongeng untuk menghalau makhluk tersebut. Mendengar itu, Kapten Chris awalnya tidak setuju. Namun mereka mencoba melihat kembali buku ayah Nora. Saat Nora mencoba menjelaskan pada Perdana Menteri, mereka pun menolaknya. Kapten Chris menjelaskan bahwa yang saat ini mereka hadapi adalah makhluk yang tidak biasa dan menyarankan untuk mencoba rencana Nora. Akhirnya mereka pun menyetujuinya. Makhluk itu pun terlacak berjalan menuju ke arah sebuah taman bermain. Orang-orang pun berhamburan melihat makhluk tersebut. Tapi seorang anak kecil tetap berdiri di bawah patung yang menyerupai makhluk itu. Tidak berapa lama, pasukan Chris pun datang dengan membawa lonceng raksasa. Mendengar bunyi lonceng, makhluk itu pun menutup telinganya. Karena marah, satu persatu helikopter itu pun jatuh dibuatnya. Sebuah helikopter jatuh dan hampir menimpa seorang anak kecil. Tapi makhluk itu menyelamatkannya. Berita mengenai makhluk itu pun tersebar ke seluruh dunia. Karena rencananya gagal,
Nora pun akhirnya dikeluarkan dari misi tersebut. Melihat Nora akan pergi, Kapten Chris pun memberi semangat kepada Nora dan berkata siap membantu jika dibutuhkan. Ternyata pemerintah berencana akan menggunakan rudal untuk memusnahkan makhluk tersebut. Perdana Menteri meminta Andreas untuk keluar karena hendak mengadakan rapat penting. Merasa tidak dibutuhkan, Andreas pun mengundurkan diri, lalu bergabung pada Nora. Perdana Menteri pun mengumumkan keadaan darurat dan mengevakuasi penduduk. Saat melihat buku ayah Nora, tanpa sengaja Andreas menyebutkan nama penjaga senior kerajaan. Nora pun lalu mengerti dan meminta untuk diantar Andreas ke sana. Saat tiba, awalnya mereka diusir oleh penjaga. Lalu pengawal senior datang, dia bahkan mengenal ayah Nora, lalu membawa mereka ke sebuah ruang bawah tanah, yang ternyata bekas istana Raja Troll. Tempat itu pun dipenuhi oleh tengkorak makhluk tersebut. Nora pun akhirnya sadar bahwa apa yang diceritakan ayahnya selama ini adalah benar. Saat Nora menggunakan laser pada sisa tulang itu, nampak seperti terbakar. Nora pun akhirnya mempunyai suatu ide, lalu menghubungi Kapten Chris untuk meminta bantuan. Sementara itu, makhluk tersebut sudah memasuki wilayah pusat kota, sehingga Perdana Menteri meminta untuk segera memusnahkannya menggunakan rudal. Salah satu staf bernama Sigri pun memberitahu Andreas apa yang terjadi. Andreas pun meminta Sigri untuk meretas sistem rudal tersebut. Di saat para pemerintah sedang sibuk, staf itu pun mencoba untuk meretas sistem rudalnya. Di tempat berbeda, Kapten Chris lalu mencoba untuk membuat perangkap yang diminta oleh Nora. Makhluk itu pun akhirnya memasuki pusat kota. Rudal pun siap diluncurkan, tapi saat meluncur, Sigri berhasil menggagalkannya sehingga membuat menteri pun bingung apa yang terjadi. Sementara itu, awalnya Nora ragu untuk menjalankan aksinya, tapi Andreas menyemangatinya. Makhluk itu pun muncul dan mendekati ke arah kerajaan. Mobil Nora pun berjalan mendekati makhluk tersebut dan mencoba untuk memancingnya agar mengikuti mereka. Ternyata Nora membawa salah satu tengkorak dari keluarga makhluk tersebut. Makhluk itu pun marah dan mengikuti Nora. Nora pun memberitahu Kapten Chris agar bersiap-siap, karena mereka akan tiba dalam 10 menit. Kapten Chris lalu memberitahu anggotanya apa yang akan mereka lakukan. Saat Nora menikung, tengkorak itu pun jatuh. Lalu Nora pun putar balik. Namun makhluk itu sudah di depan tengkoraknya dan mengambil tengkorak tersebut. Makhluk itu pun melihat ke arah kaca dan coba menyentuhnya. Saat kaca tersebut pecah, dia pun terkejut sehingga membuat tengkorak itu hancur karena jatuh. Melihat itu, makhluk tersebut pun menjadi marah. Nora pun menggiringnya menuju ke tempat Kapten Chris. Sementara itu, menteri curiga melihat Sigri dan akhirnya mengetahui kalau Sigri lah yang menggagalkan rudal tersebut. Rudal itu pun kembali diaktifkan. Makhluk itu hampir melukai Andreas dan juga Nora. Kapten Chris lalu menyalakan lampu yang membuat makhluk tersebut merasa terbakar. Sementara itu, Jenderal memerintahkan untuk membatalkan rudal karena dekat dengan warga sipil. Tapi menteri mencoba menghalanginya, sehingga membuat Sigri memukulnya. Rudal pun akhirnya dibatalkan. Melihat makhluk itu kesakitan, Nora pun merasa sedih. Lalu Nora mematikan cahaya tersebut dan menyuruh makhluk itu untuk kembali ke pegunungan. Belum sempat pergi, sinar matahari pun muncul sehingga membuatnya terbakar dan hancur menjadi batu. Perdana Menteri pun mengucapkan terima kasih pada Nora. Dan di akhir film, jauh di dalam terowongan masih menyimpan sebuah misteri.